Bahkan banyak korban yang mengalami pelecehan seksual secara langsung, grepe-grepe. Ini kenapa saya mau kamu dibungkus, intinya supaya orang paham bahwa menjadi dibungkus itu tidak serta-merta menakutkan dan bisa mendatangkan manfaat. Gak ngerti orang mah apa manfaatnya dengan kita dibungkus. Memang selama kita hidup adakah momen krusial harus banget ya kita ini dibungkus? Hai, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Immanuel. Kali ini aku akan membawakan satu kasus yang dulu pernah viral di tahun 2020 dan sekarang heboh lagi diperbincangkan. Kenapa kok bisa hawir lagi? Karena pelakunya udah bebas dan lagi-lagi katanya sih belum kapok, siapa lagi kalau bukan Gilang Bungkus. Anda mau dibungkus? Kalau nggak mau dibungkus, cus tonton video ini sampai habis. Nah, aku akan sedikit mengingatkan kalian siapa itu Gilang Bungkus dan gimana sih kasusnya. Gilang Apriliana Nugraha alias Gilang Bungkus adalah terdakwa kasus fetis kain jari yang divonis 5 tahun 6 bulan penjara. Di tahun itu Gilang merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Airlangga. Gilang ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2020 di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah setelah salah satu korbannya bercuit-cuit manja di Twitter. Waktu itu masih Twitter ya. Pokoknya si korban nih sebut aja siapa ya, namanya Fikri gitu loh ya. Awalnya si Gilang nih follow Instagramnya si Fikri, FYI keduanya ini sama-sama tinggal di Surabaya ya. Dan waktu itu si Fikri ini posisinya maba. Cuman beda kampus, jadi nggak satu kampus katanya sih gitu. Dibuka, dilihat sama si Fikri kan, oh sama-sama domisili Surabaya nih, cuslah fallback. Hingga pada tanggal 24 Juli tahun 2020, untuk pertama kalinya si Gilang nge-DM. Kayak, makasih loh ya udah di fallback kayak gitu, kenalan lah biasa, halo dek, ya mas. Dan FYI, kalau kalian lihat bukti DM-nya si Gilang ke si Fikri, agak aneh aja gitu konotasinya. Kayak bukan komunikasi ke sesama cowok ya, agak aneh aja gitu. Biasa kan kalau sesama cowok, bre, halo bro gitu kan, ini ya udahlah ya. Nah, tiba-tiba si Gilang nih minta nomor WhatsApp-nya si Fikri. Katanya kalau chat di DM IG repot. Si Fikri ini nanya kan, emang buat apa mas? Dijelasin lah sama si Gilang. Kalau katanya si Gilang nih lagi riset untuk proyek tulisannya dia. Kakak mau tanya-tanya, tapi kalau dijelasin di sini susah dek, katanya. Dijawab sama si Fikri, oh alah bentar mas. Tring, dikasihlah tuh nomor WhatsApp. Dari sinilah segala huru-hara kelainan fetis seksualnya si Gilang bakal ditargetkan ke si Fikri. Di chat WhatsApp itu si Gilang intinya menceritakan proyek bahan tulisannya tentang bungkus-membungkus. Hah? Apa maksudnya, Mas? Kata si Fikri. Apanya yang dibungkus? Disimpan dulu pertanyaanmu, Dek. Kamu kalau dengar kata bungkus, apa pikiranmu langsung mengarah ke pengafanan jenazah? Nanya gitu si Gilang. Enggak mas, tapi ke makanan kecil atau jajanan tradisional, kata si Fikri. Jujur nih ya, aku juga kalau di posisinya si Fikri ditanya begitu tiba-tiba, pasti jawabnya enggak juga ah. Kok langsung ke jenazah sih konotasinya? Lo aja yang sedeng kan bisa aja nasi bungkus atau kalau beli bakso kan biasanya ditanya sama abangnya, makan di sini apa dibungkus? Kayak gitu-gitu kan banyak. Dan FYI mereka itu baru berkomunikasi di WhatsApp gitu, tapi sikapnya si Gilang ini lebih dominan, dan sering tersinggung dengan hal-hal yang sebenarnya remeh-temeh. Salah chat dikit aja si Fikri diomongin sama si Gilang gitu. Lain kali jangan begitu, dijawab sama si Fikri. Hehe, maaf mas kalau tidak berkenan. Dan kalau si Fikri banyak nanya atau minta penjelasan tentang riset gilanya si Gilang ini, dia bakal dimarahin sama si Gilangnya. Sumpah deh ya Fikri, Anda terlalu sopan. Aku kalau ada di posisi si Fikri kayak gitu, langsung aku blokir jauh-jauh hari, ogah lagi aku hubungan sama orang kayak begitu. Lanjut lagi lah di chat panjang lebar tentang penjelasan proyek bungkus-membungkus. Katanya sih untuk bahan tulisannya si Gilang yang bergenre psikologi thriller. Si Gilang nih ingin membuktikan jika seseorang dibungkus selama berjam-jam, orang itu akan menunjukkan reaksi natural atau spontan dari dalam diri si orang yang dibungkus ini. Dengar kayak gitu siapa yang gak takut? Coba, ya takutlah si Fikri.
Aku juga kalau ada di posisi dia ogah banget dibungkus sama si Gilang. Udah coba nih ditolak sama si Fikri, si Gilang nih tetap nggak mau nyerah dan dia kayak mohon-mohon gitu. Aku nih udah semester 10 dek, please bantuin. Tenggat waktunya udah mepet banget. Tadi di awal si Gilang nulis apa? Psikologi thriller. Kali ini diobok-obok psikologinya si Fikri. Si Gilang nih cerita kalau dia mengidap vertigo akut. Dan dia katanya sering kepikiran tentang hal-hal kecil yang kelihatan remeh-temeh bagi orang lain. Intinya please bantuin aku, kalau kamu gak mau vertigo aku kambuh. Gitu Ce. Sampai sini paham kan emosinya si Fikri ini kayak diobok-obok. Si Gilang nih berusaha supaya si Fikri ini kasihan sama si Gilang dan merasa bersalah. Aku tahu trik satu itu sering dimainkan sama siapa? Hati-hati, itu cara main seseorang yang diduga calon-calon psikopat. Namanya trik memanipulasi pikiran orang supaya orang itu gak punya pilihan lain. Boleh kalian kasihan sama orang, tapi kalau udah mulai mencurigakan dan kesannya berlebihan, tinggalin aja cus. Waspadalah besti. Kalau kalian lagi berusaha dimanipulasi sama orang lain, kalian juga harus pintar memanipulasi orang itu untuk menghindar. Oke? Akhirnya karena kasihan diiyainlah sama si Fikri. Si Fikri ini bersedia membungkus dirinya sendiri, kemudian setuju untuk difoto dan di video, dan hasilnya akan dikirim ke WhatsApp-nya si Gilang. Sebenarnya si Fikri ini pas baru aja mau ngelakuin itu kayak ngerasa ada yang aneh gitu. Kayaknya ini penelitian nggak bener deh. Iya fix, otak kamu emang normal Fikri. Penelitian itu beneran nggak beres. Si Fikri bermaksud mengundurkan diri tapi ditahan sama si Gilang hingga akhirnya dia mau melanjutkan objek penelitiannya si Gilang. Membungkus sendirilah dia pakai kain jarik, dan kalian tahu berapa lama si Fikri dibungkus? 3 jam. Kenapa bisa lama? Mereka memang nggak satu tempat, satu ruangan. Lagi pandemi kan, jadi proyek itu dilakukan masing-masing. Si Fikri di tempatnya si Fikri, si Gilang di tempatnya si Gilang. Dan si Fikri ngebungkus sendiri-sendiri gitu. Lalu nanti akan dia foto sendiri, dia video, kemudian videonya akan dikirim ke si Gilang melalui WhatsApp. Masing-masing, Nek. Dan si Fikri ini baru boleh membuka bungkusannya kalau udah di-chat sama si Gilang. Ya selama 3 jam si Gilang nggak nge-chat. Bayangin dari jam 9.55 si Gilang baru ngontak di jam 13:06. Dia cuma chat, halo dek. Nah si Fikri ngamuk kan. Lo ya udah gue bantuin buat penelitian malah kabur. Dijawab apa Ce sama si Gilang, sini peluk, stres gak? Terus ditanya, enak kan? Apanya yang enak anjir? Gue aja ngebayanginnya serem sumpah deh. Kalau kalian lihat foto-fotonya, vibes-nya itu ngeri banget sumpah cuy. Creepy gitu loh. Bukan cuma setan penampakan yang kayak gitu-gitu. Ternyata aku lihat foto bentukan badan orang dibungkus kain jarik. Seketat itu, bikin merinding sebadan badan, Ce. Dan tahu nggak sih hasil foto dan video yang dikirim barusan itu, kata si Gilang salah, cenah fatal. Kudu diulang. Instruksi selanjutnya, pasang lakban melilit mulut sampai dagu, pastikan nggak bisa melihat dan bicara. Kalau selapis masih bisa melihat dan bicara, tambah lagi. Tapi kali ini objeknya temennya si Fikri, diturutin lah. Itu matanya temennya si Fikri ya, di lakban Ce. Bukan cuma ditempel gitu, tapi itu lakban diputar sekepala-kepalanya dia, melingkar di area mata dan mulutnya. Sampai temennya si Fikri ini kehausan Ce. Tapi si Gilang tetap nyuruh buat lanjut. Kayaknya temennya si Fikri mati juga, si Gilang gak akan peduli gitu loh. Malahan dia lebih peduli sama lakban. Nanti lakbannya terbuang sia-sia aja nah. Long story short nih ya, setelah hari itu kali ini Fikri bener-bener marah. Dia udah gak mau lagi bantuin jadi objek penelitiannya si Gilang. Ya ujung-ujungnya si Gilang manipulasi lagi si Fikri. Biasalah bawa-bawa vertigo. Dek, kalau kamu gak mau dibungkus nanti vertigonya mas kambuh loh. Apa hubungannya anjir? Dia telepon sambil nangis-nangis dan gemetar cenah. Pokoknya acting-acting lah Ce. Gak lama jarak dari pertengkaran itu nih, si Gilang nih nulis story di WhatsApp-nya. Teman-teman Gilang katanya, mohon doanya buat Gilang, intinya posisi Gilang sedang parah sekarang. Sekali lagi bagi yang merasa bertengkar dengan Gilang, mohon untuk balas story ini. Jadi Ce, seolah-olah si Gilangnya itu lagi ngereog cenah. Entah di rumah dia tiba-tiba atraksi makan beling, entah nyebur ke sumur atau ngacak-ngacak spiteng. HP-nya diambil sama keluarganya, terus tulis story di WA HP-nya si Gilang.
Nggak make sense. Bener-bener gak make sense gitu. Hal pertama kalau ada keluarga yang sakit apa? Bawa ke rumah sakit dong. Bukan nulis story anjir. Sanak saudara gitu loh, penyakitnya lagi kambuh, pasti kocar-kacir dong. Orang gila mana yang sempet-sempetnya nulis story coba? Kan sinting. Ya emang bukan keluarganya yang nulis, tapi si Gilang yang nulis, Dia gak kenapa-kenapa. Nah karena si Fikri ini polos, dibalaslah sama si Fikri, itu si Fikri habis dimaki-maki, Saya udah baca chat kalian dari atas, apa kamu masih tidak mengerti kalau kondisi emosional penderita vertigo seperti Gilang itu tidak stabil? Maaf ini vertigo apa ODGJ ya? Maksudnya Ai punya temen vertigo juga, boro-boro tidak stabil anjir, kadang dia ada masalah sama lakinya, sama saudaranya, tapi fine-fine aja, ya emang sih kalau vertigonya kambuh dia bakalan pingsan, bahkan lemes, buka mata aja dia nggak sanggup gitu, vertigo kan emang muter. Dan emosi itu kayaknya bukan satu-satunya hal fatal yang krusial banget bisa jadi pemicu vertigo gitu. Jadi gejala yang dijelasin di chat berisi makian itu isinya lebih ke arah gejala ODGJ bukan vertigo, Di situ si Fikri disudutkan sebagai pemicu kambuhnya penyakit si Gilang. Padahal masih Gilang-Gilang juga yang ngetik, dia yang sedang bersandiwara. Tapi ternyata si Fikri ini lebih pinter, Dia udah muak, bener-bener muak. Ya karena dia merasa ditekan dan dipaksa untuk melakukan hal yang bukan menjadi kehendaknya dia. Dia juga memuntahkan semua unek-uneknya kalau dia jijik dibilang sayang lah, dibilang sini peluk lah, dibilang kayak gitu-gitulah ya. Dan selalu digoda sama si Gilang. Dan hal tersebut sudah masuk ke ranah pelecehan seksual secara verbal. Dan Fikri juga sebenarnya udah cari tahu kalau ternyata apa yang dilakukan si Gilang ini adalah fetis kain jarik, bukanlah penelitian. Jadi penelitiannya si Gilang ya penelitian abal-abal. Kemudian si Fikri ini tulis tweet di Twitter dan ternyata korbannya bukan cuma dia doang. Mulai banyak korban lain yang speak up. Bahkan banyak korban yang mengalami pelecehan seksual secara langsung, grepe-grepe. Sampai akhirnya kasus Gilang Bungkus ini viral. Mukanya si Gilang banyak dijadikan meme waktu itu, di penjara lah dia selama 5 tahun 6 bulan. Dan baru-baru ini banget berita Gilang Bungkus bebas heboh. Bebasnya sih bukan sekedar bebas ya udah gitu aja. Tapi ternyata ada yang nyaris jadi korbannya si Gilang Bungkus. Jadi gini ceritanya, thread yang kembali rame karena debut comebacknya si Gilang Bungkus ini ditulis oleh akun @sehitamsabit. Nah awalnya pada tanggal 3 Maret 2025, pemilik akun Sehitamsabit ini memenangkan sebuah kompetisi menulis cerpen. Dan akunnya pasti dong muncul di unggahan Instagram penyelenggara kompetisi. Terpampang nyata gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngontak dia nih, nama akunnya @penuliskelam. Awalnya sih ngucapin selamat ya, basa-basi gitulah. Lama-lama akun penulis kelam ngajak pindah ke WhatsApp untuk berkomunikasi. Karena si akun penulis kelam ini sering banget ngontek si akun Sehitamsabit. Lama-lama si Sehitamsabit ini kayak risih gitu, nih orang maunya apa sih? Ya udahlah diturutin aja. Gitu, kasihlah itu nomor WhatsApp-nya si Sehitamsabit. Isi chatnya begini nih. Perkenalkan aku Aprilian Pratama, aku dari Surabaya, sekarang berdomisili di Kalimantan. Ya kurang lebih begitulah ya. Terus kata si Sehitamsabit, apa yang dapat saya bantu terkait kepenulisan juga atau bagaimana? Dijawab sama si Gilang, kamu selama sekolah atau kuliah pernah praktik mengkapani jenazah? Dijawab lagi lah, gak pernah. Ditanya lagi nih, jika selama sekolah ada praktiknya dan kamu ditunjuk sebagai model untuk dikafani, apa kamu bersedia? Dijawab, tergantung jika memang diharuskan. Tidak ada rasa takut? Enggak. Enggak percaya setan juga, Pak? Dijawabnya gitu. Nah ini nih, saat kamu mendengar kata dibungkus, apa pikiranmu langsung mengarah ke kematian atau jenazah? Ingat, awal mula chattingannya si Gilang ke si Fikri sebelumnya sama persis. Dan alasan si Gilang ini nawarin mau ngebungkus korban selanjutnya sama aja buat penelitian. Dia bilang katanya aku melihat itu sebagai fenomena yang menarik dan sudah sejak lama mencoba memahaminya. Sebagai orang yang memiliki ketertarikan melihat orang lain dibungkus dan bagaimana mereka dalam keadaan seperti itu. Itulah kenapa aku mengadakan pengamatan ini.
Tapi kali ini beda. Tadi kan di awal si Fikri modusnya nulis buku psikologi thriller. Kali ini kenapa saya mau kamu dibungkus, intinya supaya orang paham bahwa menjadi dibungkus itu tidak serta-merta menakutkan dan bisa mendatangkan manfaat. Gak ngerti orang mah apa manfaatnya dengan kita dibungkus. Memang selama kita hidup adakah momen krusial harus banget ya kita ini dibungkus? Kalau kita orang mati ya fine-fine aja, dia nggak bakal ngerasain kalau jasadnya dibungkus. Seseorang yang bisa tahan dibungkus biasanya memiliki ketahanan nafas yang lama seperti seorang perenang, cenah. Selain itu, orang yang dibungkus juga biasanya mempunyai manajemen kontrol emosi yang baik. Please deh Gilang, kita ini bukan daun singkong temennya nasi padang kali. Gak ada ya manusia itu bisa pinter kontrol emosi dengan cara harus banget dibungkus gitu. Pergi ke Korea sana, ada wajib militer bukan wajib dibungkus. Sebenarnya si pemilik sehitam sabit udah langsung sadar orang yang ngechat dia itu siapa. Karena dulu dia pernah mengikuti juga kasusnya. Dan dia tahu betul bagaimana si Gilang membangun narasi untuk mempengaruhi para calon korbannya. Dan si Gilang juga kirim foto korbannya yang pernah dibungkus ke si sehitam sabit. Plus bukti transfer sebagai imbalan bagi siapapun yang mau dibungkus. Yang nominalnya per bungkus 100.000. Maksudnya kalau kalian mau dibungkus sama si Gilang, nanti kalian ditransfer sama si Gilang cepet gitu. Akhirnya karena nggak mau sampai terjebak jadi korbannya si Gilang, diblokir lah. Dan ternyata teman-teman IG-nya si sehitam sabit ini dichat cuy satu persatu. Di chatnya tuh kayak gini, "Hai, aku dulu mahasiswa, sekarang aku mempunyai rutinitas sebagai penulis lepas, mau nggak dibungkus?" Kayak gitu-gitu. Sama aja seperti yang sebelum-sebelumnya. Udah diblokir kan WhatsApp-nya, apakah selesai? No way! Di chat lagi pakai nomor lain sama si Gilang. "Halo, maksudnya apa kau ngeblokir aku, ha? Aku sudah menjelaskan baik-baik dengan panjang lebar sejak awal, lalu kau menipu? Kau minta bukti, semua sudah aku kasih. Sekarang kau di sini yang menipu. Kau pikir aku nggak rugi waktu menunggu kau sejak tadi?" Please Gilang, nggak ada ya yang nyuruh lo buat nungguin. Karena nih ya di kampungnya, si Gilang nih sebenarnya awalnya itu dikenal sebagai anak yang pinter dan membanggakan. FYI, ibunya si Gilang nih kepala sekolah. Jadi ibunya selalu bangga-banggain anaknya karena di daerah tempat tinggal dia itu kayak jarang banget gitu ada siswa yang setelah lulus SMA langsung bisa lanjut kuliah gitu. Apalagi di kampus sekelas Erlangga. Giliran terkenal malah gara-gara fetis kain jari. Pokoknya dia anak kebanggaan banget, Cena. Kalau bapaknya sih aku nggak tahu sama sekali informasinya, karena katanya pas si Gilang di penjara, bapaknya kayak sampai meninggal gitu. Ya mungkin sedih kalau anaknya sampai jadi berita nasional. Sehohah itu kan. Tahun 2020 siapa sih yang nggak tahu kasus ini? Dan kabarnya katanya dia masih ya seperti itulah ya, mencari-cari mangsa. Aku mau berpesan sama kalian, hati-hati, jangan asal chat-chat sana chat-chat sini, jangan asal nerima permintaan nomor WhatsApp kayak gitu-gitu ya. Dan pesan dari video ini pokoknya intinya hati-hati sama orang yang gak dikenal. Jangan asal kasih kontak WhatsApp. Kalaupun ada yang ngajak kenalan sewajarnya aja. Kalau menurut kalian udah menunjukkan tanda-tanda keanehan atau kalian udah males buat ngebalesinnya, udah mending skip aja. Siapa tahu itu penipu pulsa atau Gilang bungkus. Apapun pendapat kalian tentang Gilang bungkus, aku kembalikan lagi ke kalian. Dan kalau ada informasi tambahan dan buat kalian yang tahu lebih banyak tentang kasus ini, silakan tulis di kolom komentar untuk melengkapi. Well, itulah tadi kasus tentang Gilang bungkus yang kini di tahun 2025 kembali meresahkan. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa mampir dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. By request apapun itu, kasus kriminal, teori konspirasi, sejarah, biografi, dan horor. Silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe juga channel Huru Hara Horor, di mana ada horor, di situ ada huru hara. Ada aku sebagai MC penelusuran ke tempat-tempat horor cuy. Mau lihat aku bisa lihat-lihat setan? Cus lah. See you on the next video. Dadah.